Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini saya harus menceritakan sedikit mungkin selama 20 menit ke depan supaya memahami lebih jauh gitu ya. Jadi nomor satu saya harus menceritakan tentang bisnis saya dengan Pak Gita, di mana dia merupakan mitra di Dinaran dan juga mitra di Santara gitu ya. Dia memang libidonya saat ini memang di bidang digital. Jadi dia memang terus invest, hanya kelebihan dia memiliki payment gateway. Jadi dia punya IPMO yang saat ini omsetnya 90 miliar per hari, dan dia punya segala infrastruktur. Dia punya e-money yang tadi teman-teman, siapa yang butuh e-money tadi, dia join lah dengan bisnisnya Pak Gita. Dan di sana kita swap share. Saya akan menceritakan sedikit dulu tentang Dinaran. Anda siapa di sini yang pernah dengar Dinaran atau tahu Dinaran? Oke, jadi sebagian ada yang belum tahu. Jadi Dinaran adalah begini. Dinaran adalah gold payout system, gitu ya, gold payout system. Kita lihat sekarang filosofinya dulu. Filosofinya tahun 1900, Anda bisa membayangin nggak kalau saat ini 1900? Oke, mata uang dunia saat itu adalah belum dolar, benar nggak? Mata uang dunia adalah pound sterling dan Swiss franc. Jadi bukan dolar. Dolar belum menjadi mata uang dunia. Kemudian tahun 1910 ada sebuah rapat di Jacqueline Island. Anda boleh cek di Wikipedia. 1910 Jacqueline Island gitu ya. Anda boleh cek. Di Jacqueline Island ini rapat Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Republik di belakangnya adalah Rothschild. Dia bilang bahwa Rothschild adalah pemegang portfolio globalis. Dia menginginkan mata uang dunia adalah dolar. Dan Partai Demokrat waktu itu menentang keras. Dan apa yang terjadi, Anda tahu kan? Partai Demokrat, separuh anggota Partai Demokrat ada di kapal Titanic. Dan kapal Titanic tenggelam. Siapa yang founder membiayai kapal Titanic? Rothschild. Jadi ada cerita bahwa, ini teori konspirasi, kalau Rothschild yang membiayai benar, matinya separuh itu benar, tapi konspirasinya adalah itu ditenggelamkan, gitu ya. Untuk apa? Agar pada saat resolusi partai Kongres, di Kongres Republik menang sehingga setuju dolar akan menjadi world currency. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Perang 1914 sampai 1918, perangnya di Eropa. Amerika hanya turun setengah kopling untuk membantu perdamaian. Kemudian suatu perang dunia kedua, dari 1936 Churchill, Inggris itu sudah minta Amerika masuk dong. Apa yang Amerika lakukan? Dia nggak masuk setengah kopling tahun 42 ke Inggris dulu, ke Perancis gitu, baru dia declare perang 42. Masuknya pun pelan-pelan dan puncaknya adalah di 1945. Dan apa yang sebelum dia melakukan 1945 di puncak perang itu adalah di Bretton Woods, di utaranya Boston, rapat seluruh negara Eropa dengan Amerika. Amerika ngomongnya begini di Bretton Woods Conference, kita kan sebentar lagi menang perang, gitu ya, kata-katanya. Kita tidak ingin ada perang dunia ketiga, betul ya? Maka untuk tidak ada perang dunia ketiga, setuju nggak bahwa kita harus punya world currency? Jawaban mereka setuju, dan mata uangnya dolar. Semua terdiam, delegasi Prancis keluar ruangan. Itu cerita itu Anda semua tahu pasti. Begitu itu 2 minggu kemudian diserang sama Jerman Prancis balik lagi tanda tangan. Dia udah menyerah dah, benar kan? Akhirnya setuju mata uangnya dolar. Dan untuk tidak ada perang dunia lagi, mereka harus menciptakan World Bank, gitu kan? World Bank kantornya di mana? Di Washington, benar kan? Kemudian apa yang terjadi? Kita harus, ada 3 hal yang dilakukan. Kita harus membuat yang namanya International Monetary Fund, IMF. Di mana kantornya IMF? Washington, benar kan? Dan apa syarat IMF untuk resolusi keuangan di IMF? Syaratnya adalah suaranya harus 76%. Kalau
di bawah 76% resolusi tidak keluar, gitu ya. Dan Amerika punya suara 26%. Jadi kalau Amerika tidak pernah setuju, angkanya selalu 74, benar nggak? Jadi IMF punya siapa? Punya Amerika, gitu ya. Dan sejak itu dunia currency-nya adalah dolar. Dan saat ini dolar menguasai 65% currency transaksi dunia, sisanya euro, yen, baru yuan. Yuan baru 1,9%. Jadi yuan bukan multinational trade. Nah, entah bagaimana saat ini tahu-tahu yuan menjadi currency resmi jual beli negara Indonesia. Padahal kalau kita mau beli minyak dari Saudi Arabia nggak bisa pakai yuan, gitu kan? Ya, karena mungkin kita udah jadi provinsi kali ya. Nah, saya ini pribadi gitu merasa boleh nggak Indonesia untuk berdaulat 2045 kita harus punya yang namanya alat tukar yang lain selain rupiah atau dolar atau yuan. Boleh nggak pakai emas, benar nggak? Jadi rupiah adalah alat bayar, emas adalah alat tukar. Maka berdirilah aplikasi Dinaran. Dinaran ini adalah gold payout system. Jadi kalau Anda beli emas 10 juta rupiah, Anda dapat sekitar 11 gram sekarang, benar nggak? Dan Anda punya ATM. Kalau Anda datang ATM itu Anda bayar ke debit card, misalnya bulan di Indomaret Anda beli 1.000 perak, 1 juta perak, maka rupiah Anda turun jadi 9 juta dan gramasi emas Anda turun, benar nggak? Gramasi emas Anda turun senilai harga hari itu. Kalau Anda mau ambil emasnya, kita ada ATM Gold. Jadi Anda tinggal cek black ya, goldnya keluar. ATM-nya di STC Senayan. Baru satu, nanti rencana kita buat 100. Jadi kalau Anda mau fisiknya, ambil goldnya. Kalau Anda mau transfer, jadi Anda kalau misalnya datang nanya, sepatu berapa nih? 1 juta 1,1 gram. Oke, lo ada rekening Dinaran, ada transfer aja gramasinya, ambil itunya. Dan ini sudah menjadi alat tukar, bukan alat bayar. Jadi kita udah bilang harganya berapa, tapi nilainya berapa gram. Sudah, kita udah punya berapa saat ini teman-teman Dinaran? Member kita 300 berapa ribu. Jadi transaksi per hari Dinaran, walaupun baru berdiri 1,5 tahun, satu hari kami baru menerima 3 miliar rupiah. 3 miliar itu kira-kira berapa? Berapa kilo mas? 3 kilo. Nah, selama 1,5 tahun, alhamdulillah udah hampir 2 triliun, hampir 2 ton emas ada di kustodiannya kita. Nah, kenapa kita dekat sama TW yang memberikan fasilitas gedung ini? Karena beliau adalah pemilik Bank Arta Graha dan mitra kita adalah Bank Arta Graha, ngerti nggak? Ini dunia muter-muter juga. Jadi waktu dia bilang, hotel gua udah jalan lagi bro, gua ambil hotel lo sewa, langsung oke dan, gitu kan? Jadi semua dari teman ke teman. Dan kenapa bilang, waduh, TW lo temennya bosman, bener nggak? Bukan itu, karena kita harus bermitra dengan Bank Indonesia, dan Bank Indonesia itu paling serem kalau sama TW, bener nggak? Jadi kita nggak dibedah-bedah. Jadi terkadang kita nggak perlu jadi macan, Pak. Anda tahu cerita Kancil sama macan kan? Kancil suatu hari bilang sama macan, lo jangan belagu lo macan, raja hutan tuh gua, kata Kancil. Si macan bilang, kurang ajar lo, gua raja hutan. Kita buktiin, kita jalan berdua kan. Ada ular, ngumpet, kelinci ngumpet. Macannya bilang, gila nih Kancil sangar juga, bener? Anda ngerti analoginya? Kita tuh ya Kancil itu sebenarnya, bener kan? Jadi kita mau ngumpet itu tuh. Nah, di sini kita dimusuhi sama OVO, dimusuhi sama GoPay. Dinaran itu walaupun 1,5 tahun, karena kita punya ATM, GPR, bisa ambil dimanapun. Jadi Anda mau tunai ambil yang apapun, gramasinya turun, gitu ya. Kenapa? Karena kita punya debit card. Yang namanya OVO sama GoPay 5 tahun minta BI nggak pernah dikasih, ngerti nggak? Jadi satu-satunya yang punya. Jadi kita punya gold
transaction, kita punya rupiah transaction, itu namanya dinaran. Nah, dinaran ini kita harapkan adalah teman-teman yang punya emas di rumah ya taruh aja, toh emasnya sama, punya 1 kilo ya tetap 1 kilo, bener nggak? Tapi kan kalau Anda mau ngambil tunainya, mau ngambil fisiknya, mau transfernya bisa. Saya ngebayangin ada suatu hari ke Champs-Élysées, Anda pergi ke Paris, lalu Anda melihat Louis Vuitton, harga berapa nih? 3.000 euro atau sekitar 40 gram emas. Punya rekening dinaran, punya transfer emasnya, ambil Louis Vuitton ya, bener nggak? Kalau emas sudah menjadi alat bayar, maka dunia tidak mengenal inflasi. Nggak ada inflasi emas, bener nggak? Nah, yang jadi masalah adalah kemarin, karena kita adalah resellernya Antam. Antam itu produksi emasnya kira-kira 5 ton setahun. Tahun kemarin kita beli sekitar 2 ton. Tahun 2022 target kita adalah 5 triliun, alias seluruh produk Antam kita ambil. Bener nggak? Nah, apa yang terjadi? Di tahun 2023 begitu transaksinya 10 triliun. Antam cuma bisa 5T, bener nggak? Cuma bisa 5 ton, apa yang terjadi? Nah, disinilah orang seperti Gita Wirjawan yang punya Indotan Tbk, yang punya 45 ton GORC tambangnya di Lombok, menjadi underlayingnya dinaran. Faham, mulai mengerti bahwa berapapun transaksi underlyingnya kita kuat, karena itu sandi dengan Merdeka dan Nuswaya Koper, udah ngerti lah. Jadi sekarang mereka produksinya akan kita ambil, jadi dinaran akan mensualo semuanya demi rupiah ini. Tapi saat ini kita menjadi ancaman, benar nggak? Kalau Anda semua kompak, transaksinya pakai dinaran, pakai emas, selesai Pak, Anda nggak punya inflasi. Nah, di sini kalau Newman belum berkuasa, dolar nggak emas belum bisa menjadi alat tukar, gitu. Nah, kita ini sebenarnya ngakali peraturan, karena kalau pakai rupiah BI yang mengatur, tapi karena pakai emas Bapepti yang mengatur, Menteri Perdagangan yang mengatur. Dan Menteri Perdagangan kita kan ada yang tadi yang bicara tadi kan. Jadi deputinya dia yang saat ini jadi ketua Bapepti, yaitu anak buah dia. Jadi oke, dinaran ini teken semua. Jadi rumus sukses pertama adalah kenal orang dalam. Oke. Jadi mulai kebayang Anda dinaran itu apa. Jadi kalau mau buka ya aplikasinya ada di Apple, iOS, ada di Android. Cek dinaran-gold.com, Anda bisa review. Anda udah mulai kebayang apa itu dinaran. Dan Anda pernah lihat iklan dinarannya kan? Iya kan? Dinaran gerakannya begitu aja gitu. Karena udah dari mulut ke mulut dan udah pakai TikTok aja kita jualannya, pakai TikTok, pakai IG, pakai gini, logo dinaran, ceklek, orang nyeklek. Udah dapat. Karena produknya berbicara dengan produknya bicara. Ingat, produk yang terbaik produk yang jualan. Brand talk itu yang talk brandnya. Paham ya? Karena itu di open kitchen, ngerti prinsipnya. Kalau Anda masih jualan produk Anda masih sulit. Tapi kalau produknya sudah jualan, iklan itu dengan brand awareness aja, gitu ya. Suatu hari Anda akan ketemu, diginiin, gitu ya, ngerti ya, diginiin gitu. Nah, kemudian Anda tahu prinsipnya MMT, Modern Monetary Theory, yang kita adopt, yang Pak Helmi adopt, yang Pak Gita adopt, yang Sandi adopt. Jadi kita tahu bahwa kita berjanji kalau Newman jadi siapapun, maka ini MMT akan diadopt. Apa itu MMT, Modern Monetary Theory, gitu ya. Nomor 1, kita anti sama quantitative tightening. Kita anti tight money policy. Kita adalah quantitative easing, gitu. Jadi kita akan printing money, pasti. Nah, prinsip kedua adalah bunga. Bisa bayangin nih kalau kita jadi presiden di hari pertama ya, if and only if gitu ya. Jadi amin aja gitu ya. Hari pertama begitu kita jadi, kita panggil calon panglima, kamu jadi calon panglima, kita panggil calon kapolri. Nih, oke. Besok kita lantik, oke. 2 hari kemudian ngadep istana, full army, bener nggak? Oke, datang di hari ketiga tuh ya, full army, kepung DPR, dekret presiden, bubarin DPR.
Di Israel itu ada isu bahwa tentara Israel nembakin tentang orang-orang Palestina di perbatasan. Gitu ceritanya. You think this is America? Dia bilang kayak gitu. Hey, this is Israel katanya. You have to pay. Ngerti nggak? Jadi kita naruh itu harus bayar bunga. Nah, Ustaz gue bilang bunga itu adalah produk Israel, produk Yahudi. Gue pusing kepala gue, bener nggak dia?